Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadan Fadil. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi unit 2, yaitu Bersatu Itu Indah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Dinamika persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini terbentuk melalui proses sejarah perjuangan bangsa yang panjang. Bangsa Indonesia ini yang mendiami Nusantara menyadari kemajemukan dan kebinekaan dalam hal suku, budaya, agama, dan bahasa. Sejak masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit telah ada upaya untuk mempersatukan Nusantara. Belum berhasil karena masih belum dilaksanakan dalam konsep kebangsaan dan masih bersifat sendiri-sendiri. Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, muncullah semangat kebangsaan, kemudian lahirlah kebangkitan nasional pada tahun 1908 yang dipelopori oleh golongan pelajar, yaitu Kongres Pemuda dengan hasil Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang memperteguhkan sikap dan tekad dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan 3 sendi persatuan Indonesia, yaitu kesatuan bangsa, tanah air, dan bahasa yang kemudian akan menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kemudian perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan mulai menampakkan hasilnya. Hal ini menyebabnya para penjajah mengalami kewalahan atas semangatnya komponen bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan, hingga akhirnya secara nyata mulai dipersiapkanlah kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang melalui dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau dengan disebut BPUPKI. Nah, tugas BPUPKI ini adalah mengkaji dan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila, dan hukum dasar, yaitu Undang-Undang NKRI 1945, yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Kemudian, dinamika persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia ini setelah masa kemerdekaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih sesuai dengan dasar negara dan hukum dasar yang telah disepakati bersama. Kemudian tantangan yang dihadapi semakin besar. Di satu sisi bangsa kita harus menata sistem kehidupan ketatanegaraan dan kehidupan bernegara. Tetapi di sisi lain kita harus menghadapi Belanda yang tidak mengakui kemerdekaan bangsa kita. Belanda merasa bangsa Indonesia masih merupakan daerah jajahannya dan ingin tetap melanjutkan kekuasaannya. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI serta mengganti ideologi negara. Kemudian dinamika persatuan dan kesatuan bangsa tahun 1945 sampai 1949 dikenal juga dengan masa revolusi kemerdekaan. Pada masa ini hukum dasar penyelenggaraan negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial, di mana presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemberontakan di Indonesia muncul dari dalam, termasuk gerakan separatis yang ingin memisahkan diri atau mengganti ideologi negara. Dua contoh pemberontakan adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1948 di Madiun dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII pada tahun 1949 di Jawa Barat. PKI di Madiun ingin mengganti Pancasila dengan komunisme dan mendirikan Soviet Republik Indonesia. DITII di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Operasi militer oleh TNI ini mengakhiri pemberontakan ini dengan penampakan Kartosuwirjo pada 4 Juni 1962. Dinamika persatuan dan kesatuan Indonesia dalam masa revolusi ditunjukkan oleh semangat rakyat dan dukungan terhadap TNI dalam mempertahankan negara. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa tahun 1949 sampai 1959 menjelaskan perubahan besar dalam bentuk negara Indonesia setelah konferensi Meja Bundar. Indonesia beralih dari negara kesatuan menjadi negara serikat dengan sistem parlementer, di mana kabinet memegang kekuasaan penuh dan presiden hanya sebagai kepala negara.
Namun, Republik Indonesia Serikat ini dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 karena bentuk federal tidak sesuai dengan kondisi bangsa yang menyebabkan pemerintah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak 17 Agustus 1950, Indonesia menggunakan UUDS dan kembali ke sistem pemerintahan republik dengan kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Meskipun ada kemajuan seperti kebebasan pers dan kesuksesan internasional, sistem parlementer juga menimbulkan masalah seperti ketergantungan kabinet pada dukungan partai yang mengarah kepada pergantian kabinet yang sering dan mengganggu kebijakan pemerintah. Dinamika persatuan dan kesatuan di Indonesia ini pada masa ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang menyebabkan kekacauan. Tegangan sosial politik mulai menggoyahkan stabilitas negara, ketidakpastian program kerja kabinet akibat pergantian cepat, kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan undang-undang dan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI membuat kondisi semakin buruk pada tahun 1949 dan 1959. Beberapa pemberontakan terjadi untuk memisahkan diri dari negara, namun dengan tekad mempertahankan NKRI dan kerjasama antar TNI dan rakyat, pemberontakan dapat ditumpas. Pemberontakan yang terjadi termasuk APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling di tahun 1950 yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia Timur. Kemudian ada pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan dan gerakan RMS di Maluku dengan tujuan memisahkan diri dengan negara Republik Indonesia dan ingin mendirikan negara sendiri yang diberi nama Republik Maluku Selatan. Kemudian semua pemberontakan ini berhasil diatasi dengan tindakan militer dan para pemimpin pemberontakan ditangkap dan diadili. Kemudian adapun isi Daplik 5 Juni yang pertama menetapkan pembubaran konstituante, kemudian menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Kemudian dinamika persatuan bangsa Indonesia dari 1949 ke 1959 menghadapi banyak tantangan, namun semangat persatuan membantu menjaga kesatuan Republik Indonesia. Kondisi Indonesia antara tahun 1959 hingga 1966 ditandai oleh ketidakpastian dan kegagalan Badan Konstituante yang mendorong dikeluarkan yang Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan mengubah sistem pemerintahan menjadi presidensial dengan Presiden Soekarno sebagai kepala negara. Dan kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malkata.